tahun 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, dipanggil menjadi penjala manusia. Mari kita puji Tuhan kita sembah Dia dengan menaikkan kidung pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 21 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua beserta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Dengan segala kehendak hati kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran
dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan setelah pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Epistel di ibadah kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Amos pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkan seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa, bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap di tanah, jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota, dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh,
Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita dengar sejenak warta minggu kelima setelah Epifanias tanggal 9 Februari 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum. Yang pertama, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 9 Februari 2025 telah tambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Romulus Aritonang, Ibu Priska Fani Borusilain SE, pindah dari HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru, alamat di Jalan Abdul Malik, Perumahan Dehang Tua Blok A, nomor 21, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Yang kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 9 Februari 2025 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Hasudungan Hutahayan, Ibu Susi Agus Borusitompul, alamat Jalan Bambu Kuning 1, Sektor Bambu Kuning Tenayan, pindah ke HKBP Cinta Damai, Kampung Ladang, Medan. Yang kedua,
Romauli Boru Silitonga atau Naposo, alamat Jalan Jati Gang Damai nomor 11, sektor Padang Bulan 1, pindah ke Hakai Panam. Yang ketiga, kena siasat gereja Ruhut Permahanion Pamisangon HKBP. Mulai minggu hari ini tanggal 9 Februari 2025 sudah kena siasat gereja atau RPP Rini Febrianti Boru Panjaitan karena menikah dengan agama yang lain. Alamat Jalan Dakota nomor 34B, sektor Wonorejo. B. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan yang melayani pada ibadah pukul 11 WIB, Amang Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH atau Preses HKBP Distrik 22 Riau. Liturgis pada ibadah pukul 11 WIB, Amang Pendeta Lewis Sitompul MTH atau Pendeta Fungsional di Distrik 22 Riau. Yang kedua, acara pisah sambut Pendeta HKBP Resort Pekanbaru. Minggu hari ini tanggal 9 Februari 2025 pukul 11 WIB akan diadakan di HKBP Resort Pekanbaru acara pemberangkatan Amang Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM sesuai dengan SK Eporus HKBP nomor 024-PDT-SK-12-2024 menjadi Preses HKBP Distrik 15 Sumbaksel dan melantik Pendeta Donda Simanjunta MTH menjadi Pendeta HKBP Resort Pekanbaru sesuai dengan SK Eporus HKBP nomor 074-SK-12-2024. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM yang selama ini melayani di HKBP Pekanbaru, maka pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop ungkapan terima kasih yang akan disampaikan ke depan melalui amplop khusus bersama dengan persembahan kedua. Setelah selesai ibadah minggu pukul 11 WIB, akan diadakan Ramatama Temu Pisah di Sopogodang HKBP Pekanbaru. Gereja mengundang seluruh parhalado dan keluarga, utusan sektor masing-masing 4 orang, mewakili paduan suara atau kor masing-masing 4 orang, mewakili seksi dari setiap dewan masing-masing 4 orang, badan audit 3 orang, mewakili badan usaha 5 orang, mewakili panitia pembangunan 5 orang, dan sintua pensiun. Yang ketiga, pembukaan pertangyangan sektor. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, kita akan memulai pertangyangan sektor di gereja masuk pukul 19 WIB. Yang mengisi paduan suara adalah Kor Ama, Seksi Paropuan Huria, Kor Kantate. Yang membawa doa dari jemaat yaitu sektor Padang Bulan 2 dari Perhalado Amang Guru Darmo Sitompul. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti pembukaan pertangyangan sektor. Yang keempat, ibadah doa sektor. Ibadah doa sektor dimulai pada hari Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 18, 19, 20 Februari 2025, setiap sektor sesuai jadwal masing-masing. Yang kelima, kunjungan gerejawi seksi lansia ke HKBP Batam. Pada hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 14 sampai 17 Februari 2025, seksi lansia mengadakan kunjungan gerejani ke HKBP Batam dan Singapura yang dipimpin Inang Diakonis Ruslina Hutapea. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan,
mulai dari tanggal 9 sampai 15 Februari 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan mendengarkannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat ataupun website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali kita puji Tuhan kita sambil kita serahkan persembahan kita yang terbaik, persembahan 1A dan 1B. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hama manami dohoti anami, na madohoti live streaming on, Oma Parpudi sahali au marhobas di tonga-tonga ni Huriata Hakai Pakabaruon sebagai pendeta resort. Rabu ido iso marhobas subusi marjamita ale danggai pendeta resort ni Hakai Pakabaru be. Alai Oma Parpudi hami marhobas gai pendeta Hakai resort Pakabaru. Alania manginang marbasa watak mawate nasa suri kana marasahit na dijabu nuaing na live streaming mangatusi, dan saya percaya manginang juga mengertiakan ini. Mulia tema dituhani mulia tema manginang disudi ruas ni huria kana burju na dia KWP Pakabaruon luar biasa. Di kepedulian muna, di perhatian muna, di pabahena muna, nahurasahon saliling 3 tahun 2 minggu marhobas di HKBP Pakabaruon. Gudang pencapaian-pencapaian na tapatuba bersama di HKBP Pakabaruon. Boy tapatupa kapelayanan di tonga-tonga di ruas ni Huria, jala pencapaian nang jaka pembangunan nariling taparsita puluhan tahun adong konsistori na uli na bagag ale boy taracape i boy tapatupa master plan di gerejaon jala tasak kabi. Sebelum jubileum 75 tahun Hakai Pekanbaru mengikut selesai dengan master plan ini, pembangunan ini jala Hakai Pekanbaruon sada gereja na misioner, gereja yang berdampak nang pesalelingon luar biasa Hakai Pekanbaruon jala bodoh berek kami Hakai Pekanbaruon selalu berdampak buat gereja-gereja, buat dunia ini, buat warga jemaat, buat warga yang ada di sekitar gereja ini. Dan luar biasa Manginang, mungkin baru sejarah kita melaksanakan tahun yang lalu, kita boleh menyumbangkan kurban kepada warga. Ini luar biasa. Dulunya mengatakan tidak diterima, tapi kita coba lobby, komunikasi dengan baik, dan kita boleh bersuka cita bersama dengan warga. Ada banyak hal
yang gereja Parhalado boleh menyentuh seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Amanginang sudi naon alani hamudu amanginang, alani haburjo munado, alani kepedulian munado ih. Dang adong alani hagugon ni Parhalado ih. Dan kalau nang alani hagugon nami jalani halamala hamalon nami i alai sudena i alani haburu jomuna jala olo hamu rap marasaur rap patu panadenggat di tonga-tonga ni nguluan rap patu pa akanau muli di tonga-tonga ni huriata marsiat tusak kita marsiat tu sarap doho Parhalado doho tak ke situa sektor dan ada guna tartaring sude boy tahu basi doho linggan alani omma parpudi sahali hudok sebagai pandita resort amanginang jalo hamuma mauleate ma di hamu saluhudna alani au majo tebu tangat tu hamu holanau ma au pe hamu dang pola. Boleh dia manginang, saya percaya manginang, setiap perbuatan baik Tuhan akan perhitungkan. Setiap perbuatan baik amanginang Tuhan pasti perhitungkan. Dan saya berdoa untuk amanginang, Tuhan akan memberikan sukacita buat amanginang. Mulai hati amanginang, sahali nari mulai hati pasahat kamu ma, tawi nami, itu sudah keluarga. Usanari doa manginang. Dang buyau mangulakon lubisian na hagugookku lebih daripada kekuatanku. Saya melayani, saya melakukan apa yang saya bisa layani, apa yang saya bisa lakukan. Itulah keterbatasan manusia. Itak naboy terlojong awa manginang, hulojong dui. Holak kubigi hamu marsai di rumah sakit dang tenangau rodo au madawotok kamu holak kubigi hamu marsita onon marukil marujung ngulur wasli huria semampu ku amanginang saya mendoakan jenazah keluarga dari rumah sakit. Dan saya selalu komunikasi dengan Sintua, biarlah saya memberangkatkan keluarga ini membawa mayat ke rumah dan saya minta doakan di rumah. Itak naboy, saya sadar amanginang tidak semua boleh disentuh oleh karena keterbatasan ini. Alani disude kekurangan, kelemahan, kesalahan nami. Amanginang jalo hamuma minta maaf nami. Tangiat kau kamu mahami. Lahu marhubas di ulau Pakubasion baru di distrik 15 Sumbaksel. Sadado HKBP di kota Palembang di luar mana sudah, di luar mana sudah, tara 45 menit siani, dugi 3 jam mana, dugi adong 10 jam, adong na 20 jam. Dan paling daw muko-muko molong manada pasti daw manadai dugi Enggano molo tusi 8 jam dari Bengkulu ale molo badai iko putar balik jala molo bertahan mungkin 20 jam di laut. Namanginang saya pastikan semerenung minggu yang lalu di Palembang di rumah distrik. Dan saya pastikan amanginang saya akan mulai hidup melayani dengan nomaden. Saya akan berada di Enggano mungkin seminggu dan akan mulai melayani dari Enggano. Saya akan di sana seminggu atau 2 minggu. Saya akan keluar dari Enggano ke Bengkulu mungkin seminggu. Saya akan masuk ke Buko-Muko mungkin seminggu. Dan itulah saya harus lakukan. Kalau tidak amanginang biayanya luar biasa kalau pulang pergi ke Palembang.
Semuanya darat, tidak ada pesawat. Kalaupun naik pesawat harus transit lewat Jakarta. Ini perjuangan, ini pelayanan, dan ini harus kita lakukan. Alani tangiangmu nama, tangi aku kau memahami, saya sendiri, saya tidak boleh bersama dengan inang parumain ni amang inang, saya tidak boleh bersama dengan pahopu amang inang, saya tidak boleh bersama dengan mereka, karena 5 bulan ke depan mereka masih di Pekanbaru ini, oleh karena sekolah. Ini resiko pelayanan, ini harus dilaksanakan. Tangi aku kamu mah, Tuhan memberikan kesehatan buat kami. Sahalik nari, mauliati mah disaluhutna, mauliati mah disuni berhalado, naung patopahon naung muni. Teruslah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Teruslah berbuat baik untuk Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Genesaret disebut juga dengan Galilea, danau Galilea, atau disebut juga dengan nama Tiberias. Ada 3 namanya, itu sama danaunya. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah, ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku menebarkan jala. Namun karena perkataanmu itu, aku menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa dikatakan Injil sinoptik? Sinoptik itu adalah sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tetapi beda menuliskan. Oleh karena itu kalau Amanginang lihat dalam nats ini, dalam perikop ini di bawah daripada judul perikop ada di sana tuliskan Matius 4, 18 sampai 22, Markus 1, 16 sampai 20. Inilah paralelnya. Jadi di 2 nats ini, di Matius 4 dan Markus 1, maka nats ini juga dibicarakan, tetapi beda penulisannya. Jadi mereka sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi menuliskannya beda. Yohanes tidak masuk Injil sinoptik karena beda. Beda tujuan. Amanginang ada beda daripada sini dalam Matius 4 dan Markus 1. Kalau Matius 4 dan Markus 1, Matius tidak menuliskan dan juga Markus tidak menuliskan tentang apa yang dilakukan Yesus di perahu Simon. Nanti Abang Inang boleh baca, tidak. Tetapi Lukas ini menuliskan
Ketika dia masuk perahu Simon, apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah mengajar orang banyak dari perahu Simon. Jadi dia mengajar orang banyak dari perahu Simon. Ini yang dilakukan Yesus. Tapi dalam dua paralel dalam nats ini, Matius dan juga Markus tidak menuliskan itu. Yang dia tuliskan adalah tentang mujizat yang terjadi. Simon menangkap ikan banyak. Tapi Lukas di sini dia mengatakan, ini jelas Amanginang, kita semua tahu ini latar belakang daripada Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Maka Amanginang, kita mau lihat dari sini bahwa Yesus mau mengajarkan kita. Yesus mau mengajarkan kita bahwa altar memberitakan firman Tuhan tidak hanya di gereja ini saja, tidak hanya di altar ini saja. Yesus tidak hanya mengajar di bait suci, tapi Yesus juga keluar dari gereja, keluar dari sinagoge, keluar dari bait suci. Dia di sana mengajar seperti dalam nats ini. Dia mengajar di tepi pantai. Dia mengajar di danau Galilea, Genesaret. Dia mengajar kerajaan surga di sana. Dia mengajar firman Tuhan di sana. Dia mengajar keselamatan di sana. Maka Amanginang, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Orang percaya dipanggil tidak hanya berkhotbah di altar, tapi dia juga memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Maka satu gereja saya pernah melihat, selamat datang, welcome, itu tidak ditempelkan di pintu gereja, tapi ditempelkan di pintu belakang gereja. Dikatakan di sana, selamat datang di gereja. Artinya Amanginang, inilah orang percaya. Ketika kita keluar dari gereja ini, kita dipanggil untuk menjadi saksinya, memberitakan firman Tuhan. Maka kalau itu kita lakukan, maka ibadah ini Amanginang tidak rutinitas begitu saja. Karena eklesia itulah dipanggil keluar. Kita dipanggil keluar menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6, ini juga persis sama. Dan inilah dilakukan oleh Simon juga. Ini yang dikatakan Yesus kepada Simon untuk menampakkan jalannya ke sebelah kanan. Simon ahli dalam hal menangkap ikan. Molo dua ini sarjana perikanan Maibana. Dia ahli di sana. Tetapi konteksnya ini beda. Yohanes 21 itu konteksnya beda. Itu paskah daripada kebangkitan Yesus. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada Simon Petrus. Amanginang, saya tertarik dengan ini. Dan mungkin kita juga tertarik dengan ini. Kenapa Simon Petrus, Yesus sudah katakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tapi dia setelah Yesus mati, dia pulang ke pekerjaannya, ke profesinya semula, menangkap ikan. Kenapa dia pulang? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu buat kita. Karena setelah pasca Yesus mati, dia kembali menangkap ikan Bapak Ibu. Dan kenapa Elisa ketika dipanggil oleh Elia, dia tetap mengikut Elia. Kita coba bandingkan dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 19 sampai 20 Bapak Ibu. Ini kita mau belajar tentang sebenarnya bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana percaya kepada Tuhan. Elisa ketika dipanggil oleh Elia, lalu Elia membuang jubah nabinya kepada Elisa. Itu artinya Elia mau mengatakan, ayo ikut aku, kamu menjadi muridku. Dia buang jubah nabinya. Dan Elisa merespon itu. Dia katakan, sebentar saya pamit dengan orang tua saya. Elisa pamit dengan orang tuanya. Dia pulang Bapak Ibu, dia menyembelih lembunya. Dia menyembelih lembunya dan dia memasak lembunya dengan bajak sawahnya.
komitmen totalitas. Dia tinggalkan pekerjaannya dan mengikut Elia. Bapak Ibu, dalam nats ini kita melihat Simon Petrus tidak seperti itu. Tidak membakar perahu, tidak membakar jalannya, tapi mereka meninggalkannya. Bahkan ada yang mengatakan disimpannya. Itu sebabnya dia tidak totalitas. Tapi akhirnya Bapak Ibu, pasca turunnya Roh Kudus, Simon Petrus itu luar biasa dalam mengikut Allah. Bapak Ibu Saudara, ini juga mau diingatkan kepada kita. Bagaimana kita mengikuti Yesus harus totalitas. Harus berkomitmen. Kalau tidak Bapak Ibu, hari ini kita boleh memuji Tuhan, besok tidak. Hari ini boleh kita bersuka cita dengan Tuhan, besok tidak. Maka melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Omniscient. Jadi kita semua tahu Allah itu sifatnya adalah omnipoten, dia maha kuasa, dia omnipresent, dia maha hadir, dan dia adalah omniscient, dia maha tahu. Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengetahui persoalan, Allah mengetahui kegagalan kita. Tuhan jelas tahu apa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada 2 perahu dan Yesus memilih Simon. Dan ini tidak asal dipilih Bapak Ibu. Saya katakan kepada para halado, sedia mau umur minang, dung situa 35 tahun. 35 tahun ma inang dipersiapkan gabe naposo ni debata. 35 tahun. Umur sadia maho maka tidak kau kapersiaun. Disitulah Tuhan mempersiapkan engkau menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan amanginang lihat semua Alkitab bicara, semua hamba Tuhan dipilih Yesus ketika mereka bekerja. Lihat amanginang Simon dipilih Tuhan, dipilih Yesus ketika dia bekerja. Artinya orang percaya tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bermalas-malas. Dia terus harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus tahu Simon gagal. Yesus peduli. Yesus men-touch dia. Yesus menguatkan dia. Yesus membangkitkan semangat daripada Simon agar tidak putus asa. Asa unang madele. Agar tidak patah semangat. Saya tertarik dengan pepatah Jepang yang luar biasa. Dan ini membuat orang Jepang luar biasa dalam kehidupannya. Dia katakan demikian, Nana Karobi Yaoki. Ini dikatakan oleh orang Jepang. Ini satu semboyang mereka, Nana Karobi Yaoki. Jadi diibaratkan sebuah boneka Jepang namanya Daruma. Ketika boneka Daruma itu jatuh lalu dibangkitkan orang, dibangkitkan orang, dibangkitkan orang. Artinya 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Inilah orang percaya, tidak boleh putus asa. Orang percaya harus terus bangkit. Walaupun dia gagal, tapi dia harus terus bangkit. Karena ada Allah yang luar biasa. Karena adalah Yesus yang luar biasa. Yang peduli dengan kita. Yang mengerti dengan kita. Yang tahu kegagalan dan kelemahan kita. Yang kedua Bapak Ibu. Taatlah. Patulah akan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ketika Yesus memerintahkan Simon pada ayat yang keempat, dikatakan di sana, bertolaklah yang ke dalam, ke tempat dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus tidak menyanggah sedikit pun kata Yesus. Dia lakukan apa yang dikatakan Yesus. Itu sebabnya ini satu perintah. Kalau di angkatan, kalau A kata pimpinan, langsung dia katakan, Pak Lamot bilang, siap jenderal. Gak ada boleh, apa itu, gak ada itu. Mungkin ada beberapa angkatan di sini. Tak ada, di angkatan semua siap. Ini perintah Bapak Ibu. Ini perintah Yesus. Maka Simon katakan, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku menebarkan jala. Dia melakukan itu, dia menebarkan jala. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketiga, melakukan firman Allah. Ketiga, melakukan perintah Yesus. Yang terjadi adalah berhasil. Dia menangkap ikan yang luar biasa. Dia sukses. Dan yang ketiga, dia beruntung. Yang tiga ini harus kita hidupi. Jadi tidak boleh hanya berhasil, boleh saja kita berhasil, tapi tidak sukses, boleh saja sukses, tapi tidak beruntung. Tapi tiga ini dia dapat. Simon dapat. Ketika dia taat kepada firman Tuhan, dia berhasil, dia sukses, dan dia beruntung. Dia mendapat untung yang besar. 2 kapal ikan yang dia dapat. Alanigo ni ikan naraboti, dia panggil lagi perahu yang lain. 2 perahu penuh dan dikatakan hampir tenggelam. Bapak Ibu, kalau mau berhasil, kalau mau sukses, dan kalau mau beruntung, firman Tuhan mengatakan, patuhlah akan firman Tuhan. Taatlah akan firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, dan kalau mau beruntung. Kepatuhan akan firman Tuhan, ketaatan akan firman Tuhan akan melahirkan pengenalan diri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak kita mengenal diri kita? Mungkin menjadi pertanyaan, kita belum patuh, belum taat akan firman Tuhan. Ternyata ketaatan Simon itu, lalu dia mengenal dirinya orang berdosa. Dia katakan, Tuhan pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Dia merenung, mengenal dirinya. Dia tidak ada apa-apanya. Dan dia menyaksikan dia adalah orang berdosa. Dia tidak sempurna Bapak Ibu. Maka patuhlah akan firman Tuhan. Di sanalah kita akan mengenal diri kita. Dan yang ketiga, dan ini yang paling terakhir, responlah panggilan Yesus. Yesus memanggil. Yesus memanggil kita. Yesus memanggil Simon. Yesus memanggil saya. Yesus memanggil Bapak Ibu. Dan hari ini dikatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau menjala manusia. Dan kita semua diajak untuk menjala manusia. Menjala manusia memenangkan jiwa-jiwa. Menjala manusia berdampak di tengah-tengah kehidupan ini. Menjala manusia, memberitakan dan mengajar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Responlah ini. Beritakanlah firman Tuhan. Seperti respon Yesaya, inilah menjadi respon kita Bapak Ibu. Dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Semuanya kita harus katakan, Tuhan memanggil kita pada saat ini. Inilah aku, utuslah aku.
Jadi Amang Inang saya tertarik dengan lagu melayani, melayani. Boleh lebih kuat Amang Inang? Melayani. Tuhan melayani, melayani. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Tadi doa Inang Borunenggolan di konsistori. Jangan biarkan kami mengambil kemuliaan-Mu. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan Amang Inang. Biarlah kemuliaan itu milik Tuhan. Tapi pekerjaan kita, pekerjaan saya, pekerjaan kita semua melayani Tuhan. Biar dunia ini percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Kita dipanggil. Waktu, kesempatan ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya dijumpai oleh satu pendeta di Enggano, pendeta Roy. Dia katakan kepada saya, berapalah temanmu di sana melayani di penginjilan Enggano? Saya memanggil ada 3 calon Bible Pro yang belum testing magang. Lalu saya tanya, siapa yang membiayai itu? Ya saya yang mencari. Oh ya? Jadi sudah bagaimana? Ya itulah apa yang kami dapat, itulah yang kami makan. Oke. Berapa itu biayanya? Ya sebut. Lalu saya telepon satu jemaat di sini. Nama Balu. Saya telepon beliau lagi di Bandung. Inang, sehat? Sehat. Inang, ada pekerjaan kita untuk melayani Tuhan hari ini. Kalau Inang mau, bantulah dulu penginjilan Enggano ini. Sekarang pendetanya di sini di hadapan saya. Kalau Inang mau bicara silakan. Saya tunjukkan pendetanya. Ini pendetanya. Kalau Inang mau bantu, bantulah. Lalu Inang itu, siapa Bang Pendeta? Saya akan bantu Enggano. Dan dia kirimkan kepada nomor kirim pendeta itu. Mereka bersuka cita Amang Inang. Semua katakan Amang Inang. Amang Inang tidak perlu bantu saya. Tapi bantulah pelayanan Tuhan. Karena semua melayani Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Dan gugur. Amin. Kalau Amang Inang terbuka hatinya untuk melayani Enggano, mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi saya pertamakan khotbah di melayani di Palembang. Selepas itu saya sudah pastikan minggu yang lalu saya berdua di kamar, kemana saya harus pertama? Kemana saya harus pertama? Karena Amang Inang di kota Palembang hanya 1 gereja, tidak ada 2 gereja, bukan seperti di Pekanbaru ini. Lalu ada 45 menit lagi baru 1 gereja. Kalau Amang Inang lihat Facebook saya, itu tidak ada gerejanya, di ruko tinggal. Dan rata-rata tidak ada gerejanya, pelaju tidak ada gerejanya. Mereka meminjam gereja. Ini pergumulan. Maka saya pastikan saya akan mulai nanti melayani dari Enggano. Amang Inang, saya mau katakan, saya mau hidup nomaden. Dan inilah pelayanan. Karena firman Tuhan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saya akan nomaden Amang Inang. Saya akan tinggal di Enggano mungkin 1 minggu. Lalu akan saya akan bertolak ke Bengkulu itu 1 minggu. Lalu ke Muko 1 minggu. Ke Bangka 1 minggu. Ke Sungai Liat 1 minggu. Seperti itulah saya akan nomaden, berpindah-pindah, hidup berpindah-pindah. Amang Inang, saya minta doa Amang Inang, tangiaku kamu mau asal di laut debat hagugon, di laut debat kesehatan. Semualah Amang Inang berdoa buat saya. Doakan saya, doakan saya. Kalau Amang Inang mau membantu pelayanan ini, saya katakan terima kasih. Belum saatnya Om Pendeta, saya akan berdoa pada saatnya Amang Inang akan terlibat dalam pelayanan Tuhan. Amang Inang akan terlibat dalam memberitakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati Amang Inang. Saya akan berdoa buat Amang Inang. Tuhan memberikan kesehatan setiap yang sakit pada saat ini, yang terbaring di rumah pada saat ini, sakit menahun, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah Amang Inang. Tuhan memberikan kesembuhan. Percayalah, Tuhan mengetahui segala penyakitmu. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Tuhan memberkati kita.
Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Tuhan mengetahui apa yang kami rasakan. Tuhan tahu kegagalan kami, kelemahan kami. Maka Tuhan ajari kami agar tidak putus asa, tapi kami semangat. Dan Tuhan ajari kami untuk patuh taat akan firman Tuhan. Karena di sana kami akan berhasil, sukses, beruntung seperti Simon. Ketika kami taat dan patuh akan firman Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan juga, maka kami akan mengenal diri kami. Kami adalah orang berdosa, banyak kelemahan. Dan Tuhan juga mengingatkan kami akan merespon panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Inilah aku, inilah kami. Utuslah kami Tuhan, utuslah kami untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati mertua inang berusia loho, amang limbo, yang baru panjaitan. Tuhan jamah karena ada gangguan di jantungnya, Tuhan sembuhkan dia penyakitnya. Aku juga berdoa buat hamba-Mu, inang nyonya calon situasi ipar, inang baru tersuit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Dan seluruh jemaat Tuhan yang terbaring di rumah yang lemah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah juga kami hari pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, mungkin kami punya pergumulan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Tuhan jamah kami dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tangan-Mu hari ini, kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tumpangan tangan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak, dengarkan doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita yang terindah untuk Tuhan. Terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Kepada yang tersisi, karena hatinya dirundung sendu, sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus kau membagi kasihku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah
mengasihi sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Ku utus kau mengadil tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat bergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulah, ku utus kau membagi kasihku. Padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku. Ku utus kau. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita salam yang dapat kita salam.